Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita hingga hari ini, nikmat yang banyak, nikmat yang sempurna, nikmat yang tak ada satupun di antara nikmat itu kecuali memberikan kebahagiaan, memberikan kemanfaatan bagi kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mampu bukan hanya menerima nikmat itu, tapi juga memanfaatkan, menggunakan nikmat itu, sehingga setiap harinya kita menjadi hamba yang lebih baik, hingga kemudian kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hitungan hari ke depan kita akan berjumpa dengan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keindahan. Dan biasanya ketika menjelang menghadapi Ramadan ini, orang-orang beriman itu punya satu kerinduan, ya, punya satu kerinduan untuk berjumpa dengan segera karena ingin berasyik mahsyuk dengan Ramadan. Maka kemudian Ramadan ini menjadi istimewa di hati orang-orang beriman. Dan mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Amin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, maka istimewanya Ramadan atau anggapan kita bahwa Ramadan itu istimewa bagi diri kita sebenarnya tidak ditentukan dari apapun, tidak ditentukan dari bagaimana kita siapkan hidangan makan berbuka ataupun bersahur, tidak ditentukan dari pakaian apa yang kita siapkan untuk tarawih, tidak ditentukan dari hal-hal yang sifatnya fisik, gitu, hal-hal yang sifatnya artifisial. Namun lebih ditentukan kepada bagaimana kita, ya, bagaimana sikap kita, bagaimana upaya kita dalam mempersiapkan untuk perjumpaan dengan Ramadan. Jika memang Ramadan itu istimewa untuk kita, maka pasti kita akan betul-betul mempersiapkan diri pada saat kita berjumpa dengan. Karena setiap manusia pastinya ketika dia ingin berjumpa dengan sesuatu yang istimewa, maka dia akan tampil istimewa. Dia akan menunjukkan, ya kan, keistimewaan dirinya, perlakuan istimewanya terhadap sesuatu yang istimewa tersebut. Nah, bagaimana caranya kita menunjukkan, membuktikan bahwa Ramadan itu benar-benar istimewa bagi kita? Maka mempersiapkan diri kita agar kita juga memiliki keistimewaan, sehingga saat bertemu dan keistimewaan itu mampu kita hadapi. Keistimewaan Ramadan itu mampu kita sikapi dengan baik. Kenapa? Karena kita sudah punya persiapan. Kita juga sudah mempersiapkan diri secara istimewa. Nah, bagaimana mempersiapkan diri itu? Mudah saja sebetulnya. Apa sih kan yang menjadi kekhasan Ramadan? Apa sih yang menjadi keistimewaan Ramadan? Apa sih yang menjadi ciri-ciri, ya, dan karakter Ramadan? Maka siapkan saja diri kita dengan semua itu, dengan semua kekhasan Ramadan. Sehingga ketika bertemu Ramadan, kekhasan Ramadan itu sudah ada pada diri kita. Nah, maka akhirnya nanti ibarat baut dengan mur, dia cocok, gitu. Dia ketemu. Nah, apa saja yang menjadi kekhasan Ramadan? Ya, itu tampak dari ayat-ayat Ramadan.
yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat Ramadan itu nggak banyak kok. Ayat Ramadan itu ada 5 saja. Ya, ada 5 ayat di dalam surat Al-Baqarah, ayat 183 hingga 187. Ya, 183, 184, 185, 186, 187. Ada 5. Dan di dalam 5 ayat itulah nampak gitu, apa yang menjadi kekhasan dari Ramadan. Nah, sahabat Asa TV, kita akan sedikit ya membahas satu persatu dari kekhasan itu, sehingga kita tahu keistimewaan Ramadan dan kita kemudian mengistimewakan diri kita dengan kekhasan tersebut. Yang pertama di dalam ayat 183 di surat Al-Baqarah, ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kata Allah, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kekhasan yang pertama di Ramadan itu adalah puasa. Ya. Puasa yang berbeda dengan puasa pada umumnya di bulan-bulan lain. Jika di bulan-bulan lain ada puasa juga, tapi puasanya puasa sunnah. Di Ramadan puasanya wajib. Di bulan lain ada puasa juga, tapi puasa itu tidak sepanjang bulan, setiap hari. Tapi di bulan Ramadan puasa itu setiap hari selama 1 bulan. Dan ada banyak pernak-pernik lain ya, di dalam bulan Ramadan yang tidak ada di dalam bulan lain, sekalipun di bulan lain itu kita berpuasa. Misalnya contoh, ya, di bulan Ramadan, di bulan lain kita berpuasa tapi kita nggak taraweh. Tapi di bulan Ramadan kita puasa, kita taraweh. Di bulan Ramadan, ya, di bulan lain kadang-kadang puasa sunnah itu kalau kita lagi nggak sahur pun ya kita puasa aja gitu. Nah, kita nggak niat pun, niatnya setelah apa subuh misalnya, itu masih diperkenankan puasa sunnah. Tapi Ramadan tidak begitu. Ramadan itu ya, di dalam sahurnya ada keberkahan, ada keutamaan, ya, sehingga banyak orang beriman itu betul-betul mengupayakan untuk bersahur, ya, dan kemudian juga niatnya itu harus diniatkan ya, sebelum kita berpuasa. Tidak bisa setelah kita berpuasa. Nah, bukan hanya itu sebenarnya sahabat Asa TV, bahwa di ujung ayatnya pun disebut la'allakum tattaqun. Dan ketika bicara tentang takwa, definisi yang paling mudah dan paling sering kita dengar adalah takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Berarti ketika bicara Ramadan, maka di antara kekhasan Ramadan itu adalah dia dalam tanda petik ya menggenjot habis kita dalam 1 bulan agar kemudian kita menjadi orang-orang yang mampu ya kan, untuk dibebani dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Nah, ketika kita bicara takwa, ya kan, dia berisi perintah dan larangan, maka berarti bicara takwa itu bicara bagaimana kita mentaati Allah. Mentaati Allah itu dengan melaksanakan perintah dan larangannya, menjauhi larangannya tersebut. Dan itu ya kan, bicara ketaatan adalah wilayah-wilayah bagi rohani kita. Wilayah bagi rohani kita. Sehingga ketika kita melakukan ketaatan, sesungguhnya ya, segala macam perintah dan apapun yang Allah larang itu vitamin bagi rohani kita. Ya. Jadi vitamin bagi rohani kita. Yang dengan melakukannya maka rohani kita akan semakin kuat, akan semakin sehat, dan akan semakin dahsyat. Nah, namun di lain sisi perintah dan larangan itu menjadi taklif, menjadi beban. Bagi siapa? Bagi jasad kita, bagi tubuh kita. Karena manusia itu ada 2 unsur, jasad dan ruh. Menjadi beban. Itu sebabnya kalau kita lihat asal usulnya, yang namanya ruh itu kan dari Allah.
yang Allah tiupkan. Dan jasad itu kan dibuat dari tanah. Dan tanah itu letaknya ada di bumi. Minti kata Allah. Min sulalatin minti. Nah, ketika kita bicara dalam konteks gravitasi misalnya, yang namanya jasad tubuh ini kan berat gitu. Dan sesuatu yang berat itu dia mengikuti gravitasi. Ya. Dia akan menuju ke bumi, dia akan memberat ke bumi. Semakin berat, maka dia akan semakin berat pula menuju bumi. Begitu pula sebaliknya dengan ruhani. Yang namanya ruh itu, kan, dia akan berusaha untuk meninggi, melangit. Dia akan berusaha untuk mencapai kepada kemuliaannya, yaitu mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia justru berlawanan dengan gravitasi. Yang dibutuhkan adalah keringanannya, sehingga dengan keringanannya dia melayang tinggi. Maka kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 38 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu lalakum fi sabilillah tsaqaltum ilal ardi. Hai orang beriman, kata Allah, ada apa dengan kalian? Mengapa terjadi pada kalian ketika diperintahkan untuk menuju Allah, ya, berjuang menuju Allah, tapi kalian itu, ya kan, lebih berat ke bumi. Ya, karena kata sakil itu fi sabilillahi saqaltum, ya, itu dari kata sakil itu artinya berat. Kalian lebih berat ke bumi. Nah, ketika ditanya, berbicara tentang lebih berat ke bumi, maka yang asalnya, sumbernya dari bumi, dari tubuh kita adalah jasad kita. Dan jasad kita mengikuti gravitasi bumi. Dia memberat ke bumi. Artinya apa? Yang membuat kita berat ke bumi, di saat kita diajak menuju Allah, menuju ketinggian, tapi kita diberatkan ke bumi, ya, adalah pada saat itu, ya, terjadi kontradiksi arah dari antara ruh dengan jasad. Ruh mencoba untuk meninggi, tapi jasad memberat, merendah ke bumi. Jika semakin berat jasadnya, maka semakin berat yang harus dilakukan oleh ruh untuk meninggi. Dia butuh energi yang lebih besar untuk mengangkat tubuh itu. Nah, maka kemudian puasa itu, ya, kita dilarang makan, mengurangi makan. Dan tidak makan itu, di antara dampaknya adalah dia mengurangi berat tubuh kita. Karena tubuh ini semakin berat ketika dia dikasih makan. Tapi ketika makannya dikurangi, porsinya dikurangi, maka dia akan meringan. Nah, sehingga ketika dia ringan, maka gravitasi buminya akan semakin ringan pula. Dan ketika semakin ringan gravitasinya, maka ruhnya akan semakin mudah untuk melangitkan tubuh itu. Sehingga akhirnya apa? Akan semakin mudah bagi diri ini untuk melakukan ketaatan-ketaatan berupa melakukan perintah dan menjauhi yang dilarang. Jadi makanya ketika kita diperintahkan puasa, Allah sesungguhnya puasa itu adalah pangkal dari semua kebaikan. Pangkal dari semua kemampuan kita melakukan ketaatan. Kenapa? Karena tadi puasa itu menyuntikkan energi bagi ruh kita untuk semakin kuat, kan, mendekati Allah, dan untuk semakin kuat dia meninggi, ya, dan melangit. Dan di saat yang sama puasa itu, ya kan, dia mengurangi, ya kan, menghilangkan beban dari tubuh ini, ya, sehingga dia semakin ringan. Jadi kekuatan meningginya ditambah, sementara beratnya ke bawah itu dikurangi. Maka dan insya Allah dan melaksanakan ketaatan itu jadi mudah. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain yang hanya menyuntikkan energi untuk ruh, tapi dia tidak mengurangi beban ke bumi. Tapi puasa saat yang sama dia mengurangi beban tubuh kita yang membuat kita berat ke bumi,
atau dalam tanda kutip gitu, semakin berat tubuh ke bumi, itu menunjukkan semakin malas, semakin sulit kita untuk melakukan ketaatan untuk mendekati atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bagaimana yang kedua? Kita sambung setelah itu. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama saya di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself bersama saya Arsa. Kita sambung pembahasan kita yang tadi ya. Jadi apa sih yang harus kita persiapkan? Tadi yang pertama adalah bagaimana kemudian kita menyiapkan rohani kita, ya kita menyiapkan rohani kita, ya. Karena Ramadan itu sesungguhnya di antara kekhasannya adalah bahwa ada banyak ketaatan ya kan, yang akan diperintahkan oleh Allah. Ada banyak larangan yang akan juga dibebankan kepada kita. Jangan sampai kemudian ya, apa yang menjadi perintah dan larangan itu niscayanya dia membebani tubuh dan fisik kita. Tapi justru itu menjadi vitamin bagi rohani kita. Nah, bagaimana kemudian rohani itu mendominasi ketimbang jasad kita? Sebab apa? Sebab manusia itu biasanya justru lebih dominan dengan jasadnya ketimbang rohaninya. Maka kemudian kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang ketika mau Ramadan, ya Allah besok Ramadan ya, atau wah ntar malam kita taraweh lagi, seakan-akan dari ungkapan itu seperti ada ungkapan kekecewaan ya, seperti itu. Dan itulah bahasa tubuh, itulah bahasa jasad. Berbeda dengan bahasa ruhani. Ya, ruhani kita ketika dia mau datang Ramadan, dia itu gembira, dia itu senang. Kenapa? Seakan-akan kan setelah dia melakukan perjalanan panjang, ya, kan kita melakukan perjalanan selama 1 tahun, menyusuri waktu, ya kan? Ruhani itu mungkin ya kan, kehausan dan dia mau ketemu dengan telaga besar yaitu telaga Ramadan, maka dia pasti bergembira. Nah, bagaimana menyelaraskan kegembiraan rohani kita agar jasad ini, tubuh ini juga gembira? Maka siapkan diri, ya, siapkan rohani kita, perkuat rohani kita, dan dengan begitu akan terbiasa pula jasad kita atau tubuh kita, fisik kita, dan untuk menghadapi Ramadan. Ya. Jadi dilatih. Apa yang menjadi kekhasan Ramadan? Latih hari inilah. Ya. Dari mulai hari ini sampai kita ketemu Ramadan. Sehingga nanti akhirnya terbiasa. Akhirnya Ramadan yang tak biasa itu menjadi biasa bagi kita. Dan ketakbiasaan itu justru akan membawa kita menjadi luar biasa. Itu yang pertama, sahabat asal. Persiapkan. Perbanyak melakukan ketaatan. Wabil khusus ketaatan-ketaatan yang berkaitan dengan Ramadan. Di Ramadan ada taraweh. Di bulan lain ya di Sya'ban nggak ada taraweh. Tapi taraweh itu adalah qiyamul lailnya Ramadan. Maka biasakan qiyamul lail di bulan Sya'ban itu. Sehingga nanti kita nggak gagap ketemu dengan qiyamul lailnya Ramadan. Biasakan Ramadan menghatamkan Quran. Jika perlu sekali, 2 kali, atau bahkan lebih. Maka di bulan Sya'ban ini, yuk kita perkuat lagi tilawah kita supaya kita nggak gagap ketika ketemu Ramadan. Ya, tidak gagap untuk menghatamkan Quran. Sahabat Asa TV. Karena banyak manusia itu gagap ketika ketemu Ramadan. Gagap. Kenapa gagap? Karena nggak biasa. Kenapa gagap? Karena Ramadan itu terasa begitu berat bagi tubuh, bagi jasad. Akhirnya rasanya kok nggak siap. Seperti. Maka siapkan.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat Asa TV, di dalam ayat 184 di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini kalau saya sering menyebutnya sebagai ayat tentang ilmu puasa, ya, tentang ilmu Ramadan. Inilah ayat, ya, yang menjelaskan fikih Ramadan, fikih siyam. Ya. Inilah ayat di mana informasi, keterangan, dan ilmu-ilmu tentang Ramadan itu, tentang puasa itu, kan, diberikan. Maka kemudian di ujung ayatnya disebut, kan, in kuntum ta'lamun, dia berkaitan dengan keilmuan, dengan pemahaman. Nah, di antara keistimewaan dari Ramadan itu, ya, selain ada banyak hal yang baru, ada banyak amalan, ada banyak ibadah, namun juga setiap amalan, setiap ibadah itu punya tujuan, punya keistimewaan. Nah, itulah yang perlu kita cari tahu. Ya, itulah yang perlu kita miliki ilmunya. Karena apa? Karena manusia hanya akan melakukan sesuatu yang dia ketahui. Kalau dia tidak tahu, dia tidak akan lakukan. Maka jika kemudian kita bertemu Ramadan, sementara di Ramadan itu ada banyak sekali keutamaan, keistimewaan, amalan-amalan yang luar biasa, tapi kita nggak tahu, maka akhirnya kita bisa melewatkan semua amalan itu, sampai kemudian akhirnya keluar dari Ramadan dalam keadaan terlalu banyak peluang kebaikan yang kita lewatkan. Sehingga akhirnya mungkin kita akan berpikir, waduh, nggak maksimal nih Ramadan saya. Kenapa nggak maksimal? Karena, ya, segala keutamaannya tidak maksimal dilakukan. Kenapa tidak maksimal dilakukan? Karena pengetahuannya tentang keutamaan-keutamaan itu juga tidak maksimal. Nah, maka bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan segala keutamaannya? Maka ilmuilah Ramadan. Pahamilah Ramadan. Gali semua pengetahuan, informasi tentang Ramadan. Pelajari. Ikutlah kajian-kajian tarhib Ramadan. Buka lagi buku-buku yang berbicara tentang Ramadan. Bukan hanya yang berkaitan dengan fikih-fikihnya saja, tapi juga berkaitan dengan fadilah-fadilahnya, berkaitan dengan keutamaannya, berkaitan dengan dampak-dampak, efek-efek, manfaat dari Ramadan, dan lain sebagainya. Pokoknya semua hal tentang Ramadan. Waktunya kita untuk membuka kembali. Akan kita sudah pernah mempelajarinya dari sejak kapan? Iya, betul. Tapi ingat, kita adalah al-insan. Ya, kita ini nisyan, kita ini manusia, ini pelupa. Ya. Setahun yang lalu misalnya terakhir kita mempelajari, tapi setelah itu selama 1 tahun pula kita bertemu dengan kesibukan pekerjaan, kesibukan dunia, dan urusan-urusan yang begitu banyak, yang sangat mungkin itu membuat kita lupa lagi dengan apa yang sudah kita tahu. Bahkan para ulama, para ustadz pun ketika menjelang Ramadan, mereka melakukan itu. Mereka membuka lagi kitab-kitab tentang Ramadan, kitab-kitab tentang siyam. Untuk apa? Mengingatkan kembali. Bukan hanya mengingatkan agar dia ketika menyampaikan ilmunya itu mantap gitu, ya, tidak lupa. Tapi lebih dari itu juga bagian dari proses mengingatkan dirinya sendiri, sehingga dia tidak lupa. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, maka dari sekarang yuk siapkan secara keilmuan, ya, siapkan, ya, kumpulin lagi, ya, buku Ramadan yang kita punya, baca lagi, ya kan, akses lagi informasi, ya kan, ikut lagi di mana ada tarhib Ramadan, ikuti. Setidaknya itu mengingatkan kita kembali, atau setidaknya itu menguatkan kita kembali tentang apa yang sudah kita tahu. Atau bahkan mungkin setidaknya lagi itu membuat kita aware lagi, punya kesadaran akan Ramadan, sadar oh ya Ramadan sebentar lagi. Karena
Kesadarannya harus dibangun jauh-jauh hari. Jangan sampai tadi seperti saya katakan, ya, kesadaran baru terbangun H-1 gitu. Ya Allah besok Ramadan ya. Ya Allah ntar malam kita taraweh. Jadi kesadarannya baru muncul H-1. Jangan sampai seperti itu. Tapi bangunlah kesadaran akan datangnya Ramadan itu jauh-jauh hari. Setidaknya minimal setelah kita mendengarkan apa yang saya sampaikan, kita siapkan. Masih ada waktu sekitar 18-19 hari misalnya. Ayo, yuk kita siap. Nah, sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Bagaimana yang ketiga dan seterusnya kita akan sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sudah sebutkan 2 dari 2 ayat. Ya. Apa yang harus kita siapkan sih gitu, supaya Ramadan kita ini menjadi istimewa. Ramadan yang sudah istimewa, maka tunjukkan perlakuan keistimewaan Ramadan itu dengan sikap yang istimewa juga dari kita. Tadi yang pertama, kita mulai mempersiapkan dengan banyak melakukan ketaatan-ketaatan yang khas Ramadan, ya, agar rohani kita siap. Gitu. Karena apa? Ya, rohani ini di Ramadan itu akan diberikan vitamin yang banyak, yang justru itu seringnya menjadi beban bagi tubuh atau jasad kita. Nah, bagaimana jasad itu dibiasakan dengan beban-beban itu, sehingga dia nggak keberatan ketika Ramadan datang, nggak kaget seperti itu. Lalu kemudian yang kedua tadi, ya kan, bahwa Ramadan ada banyak keutamaan, ada banyak amalan di sana, ada banyak ibadah di sana, ada banyak kan hal-hal istimewa di sana. Tapi kan banyak manusia nggak tahu, maka kita harus cari tahu, dan maka kita harus berilmu, ilmuilah Ramadan, carilah ilmu tentang Ramadan. Dan itu sebabnya tadi di ayat 184 itu adalah ayat yang berisi tentang informasi seputar Ramadan, dan wabil khusus terkait dengan fikih Ramadannya. Dan di ujung ayatnya, tadi menariknya lagi, di ujung ayatnya disebut in kuntum ta'lamun. Ya, bicara tentang keilmuan, pengetahuan. Jadi pengetahuan, keilmuan kita tentang Ramadan itu menjadi bagian penting dari proses kita dengan menyiapkan keistimewaan Ramadan dengan mengistimewakan diri kita. Istimewa dengan ilmu, istimewa dengan pengetahuan. Lalu yang ketiga, sahabat Asa TV, di ayat 185 Allah mengatakan lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini ada 2 bagian. Separuh yang akhir itu menguatkan ayat 184, masih bab tentang ilmu atau pengetahuan tentang Ramadan, tentang fikih Ramadan. Nah, separuh ayat yang pertama itu Allah bicara tentang syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Keistimewaan Ramadan itu bukanlah karena puasanya, sahabat. Ya, kenapa? Karena puasa di bulan lain juga. Jadi keistimewaan Ramadan itu bukan disebabkan puasanya, tapi keistimewaan Ramadan itu disebabkan karena Al-Quran diturunkan di bulan itu. Karena Allah memilih bulan Ramadan sebagai momentum atau bulan di mana Quran itu diturunkan. Kemuliaan Al-Quran itu menjadi sebab
mulianya Ramadan, karena Ramadan diturunkannya kemuliaan. Bahkan di antara banyak ulama mengatakan, begitupun dengan kemuliaan dan keagungan Jibril, yang dia merupakan malaikat yang paling mulia dan paling agung di antara malaikat yang lain. Kenapa sebabnya? Karena Jibril lah yang kemudian dia membawa, ya kan, dan mengantarkan Al-Quran itu atau wahyu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi nabi yang paling istimewa, ya kan, yang punya keagungan dan kemuliaan. Kenapa? Karena dialah yang menerima Al-Quran. Maka kita, jadi apapun dan siapapun yang beririsan, berinteraksi dengan Al-Quran, dia menjadi istimewa. Ramadan menjadi istimewa, malaikat Jibril menjadi istimewa, Rasulullah menjadi istimewa. Bahkan malam Ramadan pun, ya kan, wabil khusus, ya kan, yaitu malam yang disebut sebagai nuzulul Quran. Saya tidak ingin memperdebatkan tentang perbedaan kapan waktunya, tapi kita ambillah pendapat yang sudah biasa kita pahami, bahwa diturunkannya Al-Quran di 17 Ramadan, ya. Bahkan malam itu menjadi mulia. Karena apa? Karena di malam itulah Al-Quran secara spesifik diturunkan. Atau pendapat lain yang mengatakan bahwa di malam Lailatul Qadar itu juga Al-Quran diturunkan. Dan Lailatul Qadar itu menjadi mulia. Kan? Jadi kemuliaan Lailatul Qadar itu, kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi apapun yang beririsan dengan Lailatul Qadar, dengan Ramadan, dengan Al-Quran, dia menjadi ilmu istimewa. Maka jika kemudian kita pun beririsan, berinteraksi dengan Quran, kita juga bisa menjadi mulia dan menjadi istimewa. Nah, Ramadan itu lebih spesifik interaksinya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, ya kan, di malam-malam Ramadan secara khusus malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW. Jika malaikat Jibril biasanya menemui Rasul itu, ya, kalau enggak untuk menyampaikan wahyu, ya, untuk memberikan informasi atau peringatan tertentu biasanya. Ketika misalnya ada yang berniat jahat, ya kan, terhadap Rasul, ya kan, terhadap kaum muslimin, itu biasanya informasi diberitahukan oleh Jibril. Nah, di malam-malam Ramadan tidak untuk itu, ya. Di malam-malam Ramadan Jibril khusus menemui Rasulullah untuk memurajaah Al-Quran bersama. Jadi bayangkan, di malam Ramadan Rasulullah dengan malaikat Jibril itu mengkhatamkan Quran setiap malam. Sahabat Asa TV, ya, demikian istimewa dan mulianya Quran sehingga dibersamai setiap malam. Maka ketika ada perintah, ada tuntunan dari Rasulullah khatamkan Quran dalam 1 bulan, maka di bulan Ramadan lebihkan. Ya, kalau misalnya kita menghatamkan di bulan Ramadan 1 kali, sebenarnya itu masih sama dengan bulan-bulan lain. Sahabat Asa TV, karena begitu pun di bulan lain. Jadi kalau mau agak istimewa, ya khataminnya paling enggak 2 kali lah. Ya, seperti itu. Lebih dari 1 kali. Ya kalaupun memang tidak mampu, kan sulit, setidaknya khatamkan 1 kali di bulan Ramadan. Perbanyak interaksi kita dengan Quran. Dan ketika bicara memperbanyak, ya kan, interaksi dengan Quran, ya, bukan hanya bicara tentang bagaimana mengkhatamkan, tapi juga bicara tentang bagaimana membacanya. Ya, bagaimana membaca, cara membacanya. Kita perbaiki cara membaca Al-Quran kita yang mungkin masih banyak salah. Sehingga ketika Ramadan datang, bacaan kita sudah jauh lebih baik. Semakin baik bacaan Quran itu, semakin besar efeknya untuk diri kita. Dan bukan hanya bicara tentang bagaimana cara membacanya, tapi juga bicara tentang bagaimana kita bisa memahami Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam ayat 185 itu, Allah menyebut Quran bukan sekedar sebagai sebuah bacaan. Allah katakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Jadi Quran itu fungsinya sebagai petunjuk, bukan sekedar sebagai bacaan. Nah, bagaimana supaya Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk bagi kita? Maka kita harus mengerti. Ibarat nih kita di jalan gitu ya, kan biasanya ada petunjuk-petunjuk jalan tuh, ada signboard gitu, tanda-tanda, ikan papan.
Depok ke kanan, ya kan? Jakarta ke kiri misalnya. Nah itu petunjuk. Tapi petunjuk itu tidak akan ada gunanya kalau kita nggak ngerti cara membaca petunjuk itu. Maka kemudian ketika bicara hudan, bicara petunjuk, petunjuk itu ada dua. Ada yang irsyadi sifatnya, ada yang sifatnya taufiki. Ya, yang irsyadi itu, petunjuk itu yang betul-betul petunjuk. Sebagaimana signboard tadi, Al-Quran itu adalah irsyadi. Dia petunjuk. Hadis-hadis Nabi itu irsyadi. Dia petunjuk-petunjuk. Jadi tidak ada manusia itu yang nggak dapat petunjuk. Sebenarnya nggak dapat hidayah tuh. Semua manusia dapat hidayah. Karena hidayahnya ada. Ada Quran, ada kitab hadis. Ya kan? Ceramah-ceramah itu irsyadi. Ya kan? Itu hidayah. Ya. Nah, tapi kemudian yang banyak nggak dimiliki adalah yang hidayah, petunjuk yang sifatnya taufiki. Di mana ketika bicara hidayah atau petunjuk yang sifatnya taufiki, dia berkaitan dengan kemampuan dan kemauan kita untuk, ya kan, memahami, ya kan, petunjuk yang irsyadi tadi dan kemudian melakukannya, ya kan, mengaplikasikan. Itu yang belum banyak dimiliki manusia. Nah, bagaimana kemudian Quran itu berfungsi secara irsyadi, ya kan, dan memberi dampak secara taufiki kepada kita. Nah, tentu untuk itu kita harus ngerti, sebagaimana signboard tadi, ngerti cara baca. Ini maksudnya apa ya? Panah ke kiri, kemudian bulat gitu, terus lurus lagi, itu maksudnya apa? Oh, maknanya dia putar balik gitu kan, seperti itu. Kalau dia nggak ngerti maknanya putar balik, dia pikir, oh, ada dua jalan apa ya? Seperti itu. Kita baca Quran, kita khatamkan Quran, tapi kita nggak mengerti apa yang dibicarakan Quran. Maka akhirnya apa? Tadi dia hanya menjadi irsyadi, tapi dia memberikan dampak taufik kepada kita. Maka bukan hanya menghatamkan Quran, tapi juga mencoba untuk mentadaburi Al-Quran. Dan seminim-minim, segampang-gampang yang mentadaburi Quran adalah baca terjemah. Baca terjemah. Ya. Banyak orang menghatamkan Quran, tapi pernah nggak sih menghatamkan terjemahan? Ya, betul gitu. Karena kita bukan native Quran. Kita bukan orang Arab yang bisa ngerti bahasa Quran langsung. Ketika baca langsung ngerti. Orang Arab aja nggak semuanya begitu. Karena bahasa Arab itu bahasa pasar. Ya. Maka untuk kita bisa mengerti, baca terjemahan. Bahkan bukan hanya membaca, coba pahami. Sehingga banyak kadang-kadang orang ketika saya membahas satu ayat misalnya, kemudian responnya, oh ternyata ada ya di Al-Quran. Ya ada, dari dulu adanya. Cuma karena baru tahu sekarang, karena baru sekarang dilihat terjemahannya. Sahabat Asatif. Jadi bagaimana ya kan Ramadan itu membuat kita mengistimewakan Quran, sehingga Quran bukan sekedar menjadi bacaan, tapi dia menjadi petunjuk bagi kita. Maka pahami dia. Nah, biasakan itu dari sekarang. Ya. Biasakan interaksi dengan Qurannya, bukan hanya sekedar membaca, tapi yuk kita buka terjemah. Sehingga nanti menghadapi Ramadan, kita nggak gagap untuk interaksi dengan Quran. Nggak merasa capek, baru baca Quran 10 menit, udah merasa capek. Gitu. Karena udah dibiasakan dari sekarang. Baru baca terjemahan, 1-2 halaman, udah ngantuk-ngantuk. Nah, itu dibiasakan dari sana. Nah, sahabat Asa TV, itu yang ketiga, bagaimana yang keempat dan kelima kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di segmen yang terakhir ya. Masih bersama saya Arsal Syah dan dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, sudah 3 tadi ya. Apa yang harus kita siapkan
untuk membuktikan bahwa Ramadan itu istimewa buat kita. Nah, kita masuk ke yang keempat. Yang keempat di dalam ayat 186, ya, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, dan jika hamba-hambaku bertanya tentangku, ya kan, kepadamu Muhammad, fa inni qarib, ya kan, maka aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, ya kan, aku memenuhi permintaan permohonan hamba-hambaku, ya kan, jika dia memohon, yang memohon jika dia memohonnya kepada. Nah, ayat ini berbicara tentang doa. Di antara kekhasan Ramadan itu ada pada doa. Ya. Sehingga di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, lis-sha'imin 'inda iftarihi da'watun mustajabah. Orang yang berpuasa itu, ya kan, ketika hingga dia berbuka itu doanya mustajab. Bahkan bukan hanya pada saat hingga berbuka, setelah berbuka pun, ya kan, di malam-malam Ramadan itu doa pun mustajab. Artinya 24 jam, setiap menit, setiap detiknya itu doa mustajab. Maka perbanyaklah. Di bulan lain kita biasa berdoa, di bulan Ramadan perbanyaklah doa. Dan bahkan di saat-saat istimewa. Apa di saat istimewa misalnya? Yaitu di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah. Jadi keistimewaan doa diantaranya adalah doa minta ampun atas dosa di waktu sahur. Di bulan lain kita bisa doa di waktu-waktu lain, tapi doa di waktu sahur itu sulit. Gitu. Tapi di Ramadan kita bakal sahur. Mau nggak mau kita dipaksa sahur atau kita terkondisikan untuk sahur. Artinya apa? Kita terjaga di waktu sahur. Maka manfaatkan itu untuk banyak-banyak minta. Karena apa? Permohonan ampun di waktu sahur secara khusus dan spesifik Allah sebutkan. Bukan hanya di surat Az-Zariyat itu, tapi juga bahkan di dalam ayat 17 surat Ali Imran Allah sebut juga dengan kalimat yang hampir mirip. Menunjukkan bahwa permohonan ampun di waktu sahur itu, ya kan, efek lebih daripada di waktu-waktu lain. Sehingga ada ulama yang mengatakan, ya, ketika kita beristighfar di waktu sahur, memohon ampun di waktu sahur, maka cepat, kan, pengampunan atas dosa itu cepat. Di saat itu kita meminta ampun, di saat itu pula Allah ampuni dosa kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Perbanyak doa di dalam berbagai kesempatan. Karena Ramadan adalah syahrul doa. Dan bicara doa itu sebenarnya bukan hanya bicara tentang berdoanya. Tapi banyak orang tidak berdoa itu kadang-kadang bukan hanya karena dia dia tidak mau berdoa, tapi mungkin dia tidak tahu doa, atau bahkan yang lebih dasar lagi, dia nggak tahu dia harus minta apa dalam doa. Itu makanya sahabat Asa TV bicara doa, satu, kita harus tahu apa sih yang kita butuhkan dari Allah, apa sih yang kita harapkan dari Allah, sehingga itulah yang kita minta dari Allah. Jadi bicara doa, bicara pengharapan. Maka tanya, harapan kita apa? Banyak orang nggak tahu apa yang diharapkan. Dia tahu apa yang diharapkan dari dunia. Dia tahu apa yang diharapkan dari seseorang. Tapi banyak orang nggak tahu apa sih yang saya harapkan dari Allah. Dan itu yang menyebabkan dia sedikit berdoa. Berdoa itu ketika tahu, ketika sakit, oh iya, punya harapan, minta sembuh. Ketika miskin, oh iya, punya harapan, minta kaya. Dan lain sebagainya. Sehingga apa? Jangan sampai ketika seakan-akan dunia sudah kita miliki, kaya iya, punya istri atau suami iya, anak-anak yang saleh dan salehah, cantik-cantik, cakep-cakep iya, kerjaan mudah iya, kan? Segala macam kita miliki, kemudian seakan-akan kita nggak tahu, saya minta apa lagi ya sama Allah. Jangan sampai kemudian nanti Allah timpahkan kita sesuatu yang itu mengenai tubuh kita, atau mengenai keluarga kita, atau mengenai harta kita, mengenai dunia kita, baru kita enggak, oh iya saya butuh ini dari Allah. Jangan sampai seperti itu. Maka apa? Kenalilah
Apa sih harapan kita kepada Allah? Dan untuk kita bisa mengenali apa harapan kita kepada Allah, jadilah hamba yang fakir ilallah. Punya kebutuhan, selalu punya kebutuhan kepada Allah. Membutuhkan Allah setiap saat. Kalaupun dunia sudah kita miliki, maka setidaknya kita punya kebutuhan kepada Allah atas akhirat. Kenapa? Karena akhirat yang belum kita miliki. Tidak ada yang bisa menjamin akhirat kita. Akhirat itu belum bisa kita miliki. Kita belum bisa tenang dengan akhirat kita kecuali selesai itu masa penghisaban. Yaumul hisab selesai dan diputuskan kita ada jadi penghuni surga. Baru tuh kita mungkin tenang. Tapi sebelum itu kita nggak bisa tenang karena nggak ada yang menjamin akhirat kita. Satu-satunya yang menjamin akhirat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kebutuhan terbesar kita kepada Allah. Sahabat Asa TV. Jadi doa itu membuat kita semakin kuat tumbuh kefakiran kita terhadap Allah, kebutuhan kita terhadap Allah. Dan ketika kita mengenali kita fakir kepada Allah, kita akan mengenali apa permintaan. Ketika kita tahu apa permintaan kita, maka kita tahu kita harus berdoa, kita harus meminta, dan apa yang harus kita minta. Dan kita tahu bahwa permintaan kita itu akan selalu kita minta sampai permintaan itu kita dapat. Maka jangan berhenti dengan meminta dunia. Karena meminta dunia, begitu dunia dikasih, doa kita, minta kita berhenti. Karena dunia itu pendek. Tapi mintalah akhirat. Kenapa? Karena akhirat tidak akan diberikan kecuali ketika kita sudah berjumpa dengannya. Maka selama belum diberikan, kita akan terus meminta kepada-Nya. Sahabat Asa TV yang dimana. Dan Ramadan itu sangat spesial. Dan supaya kita nggak gagap untuk berdoa, nggak jadi orang yang nggak tahu mau doa apa nih. Saking seringnya doa, kayaknya udah semua diminta. Gitu. Maka biasakan itu dari sekarang. Minta sama Allah. Banyak berdoa, banyak minta sama Allah. Sehingga apa? Di bulan Ramadan terbiasa tangan ini untuk mengangkat, memohon kepada. Pada salat, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ba'da salat duha, ba'da salat salat syuruk, ba'da salat tahajud, saat berbuka, menjelang saat mau bersahur, selesai bersahur, ketika mau masuk waktu subuh, kan antara azan dan iqamah, bahkan di siang hari yang nggak ada momentum apapun, gitu kita lagi istirahat, kan jam istirahat kerja, ambil wudhu, minta sama Allah. Saat kita merasakan keletihan, saat lagi di jalan kehujanan, doa mustajab, angkat tangan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, sahabat Asa TV, ikan di ayat 187 Allah mengatakan, "Uhillal lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Ayat ini berbicara tentang interaksi hubungan antara suami dengan istri. Secara spesifik, tentu secara umum bicara keluarga. Maka Ramadan itu adalah waktu spesial untuk keluarga. Waktu spesial untuk seorang suami dengan istrinya dan istri dengan suami. Ya, jadi seharusnya Ramadan itu adalah waktu-waktu istimewa bagi sepasang suami istri. Waktu-waktu istimewa bagi sebuah keluarga. Jangan malah sebaliknya. Ramadan justru banyak ngayap. Ramadan justru kita banyak habis waktu di luar. Ramadan banyak untuk tidur, habiskan waktu bersama keluarga, habiskan waktu bersama pasangan kita, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Karena apa? Karena mereka lah yang menyertai kita, membersamai kita di dunia. Sehingga ketika kita memanfaatkan kebersamaan itu di dalam keistimewaan Ramadan dengan amalan-amalan dan aktivitas istimewa, mudah-mudahan itulah yang membuat kita bersama juga di akhirat nanti menikmati kesenangan surga. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, maka berikanlah kasih sayang, berikanlah cinta yang lebih kepada mereka di bulan Ramadan. Dan itu harus dibiasakan, disiapkan. Jangan sampai kita jadi orang yang gagap. Gimana coba? Gagap menunjukkan cinta pada istri, gitu. Sama istri sendiri, gitu. Gagap. Gimana coba? Seperti itu. Gagap menunjukkan kasih sayang kepada anak, kepada keluarga, pada keluarga sendiri. Karena nggak biasa. Maka biasakan. Persering waktu bersama dengan keluarga, waktu bersama dengan istri di hari-hari ini.
supaya nanti di Ramadan benar-benar ya kebersamaan itu akan menambah nikmat Ramadan. Nah itulah kan keistimewaan Ramadan. Ya kan? Maka istimewakan dengan cara mempersiapkan diri agar kita menjadi pribadi yang istimewa, sehingga saat pribadi ini menjadi istimewa, bertemu bulan Ramadan yang istimewa, istimewa ketemu istimewa klop. Ketika klop, udah Ramadan itu jadi sebuah kenikmatan. Ramadan itu menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Ramadan itu menjadi bulan madu yang indah. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, semoga Allah mengistimewakan kita. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang mau mengistimewakan diri kita. Sehingga kita akan bertemu dengan keistimewaan Ramadan. Akhirnya Ramadan kita menjadi istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Minkum, dari saya mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Barakallahu fikum jami'an. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal kita. Wabil khusus di Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4.